adalah makromolekul berukuran besar yang tersusun dari banyak monomer atau molekul kecil yang saling berikatan melalui suatu proses kimia yang disebut polimerisasi. Ikatan antara monomer tersebut membentuk rantai panjang atau struktur molekul raksasa yang memiliki sifat tertentu. Karena sifatnya yang beragam dan mudah dibentuk, polimer banyak dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti pada plastik, nilon, serat, dan karet yang digunakan dalam berbagai peralatan dan kebutuhan manusia. Penggolongan polimer berdasarkan asalnya. Yang pertama, polimer alam. Sesuai dengan namanya, polimer jenis ini terbentuk secara alami atau terdapat di alam secara natural. Contohnya adalah protein, selulosa, amilum, hingga karet alam. Yang kedua, polimer sintesis. Kebalikan dari sebelumnya, polimer sintesis atau buatan diproduksi di dalam industri. Contohnya adalah polivinil klorida, polistirena, politetena, dan lain-lain. Berdasarkan monomer yang menyusun. Jika monomer-monomer yang membentuk sebuah polimer merupakan monomer yang sejenis, maka akan terbentuk homopolimer seperti polisoprena, polistirena, dan lain-lain. Yang kedua, copolimer. Apabila terbentuk dari monomer-monomer yang berbeda jenisnya, maka akan terbentuk copolimer semisal dacron, nilon 66, dan lain sebagainya. Berdasarkan sifat terhadap panas. Yang pertama, polimer termoplas. Jika polimer melunak saat dipanaskan, maka disebut dengan termoplas. Polimer jenis ini dapat didaur ulang, contohnya saja PVC atau polivinil klorida. Dan yang kedua, polimer termosetting. Polimer jenis termosetting adalah yang tidak bisa didaur ulang karena pada proses pemanasan, keduanya tidak akan membuat lunak. Contoh dari jenis termosetting ini adalah melamin dan juga bakelit. Apa saja contohnya? Yang pertama yaitu polietilena atau PE. Gambaran strukturnya strip CH2, strip CH2, strip N. Polietilena adalah polimer adisi yang paling umum, fleksibel, dan memiliki ketahanan tinggi. Contohnya yaitu botol plastik dan kantong plastik. Yang kedua yaitu polivinil klorida atau PVC. Gambaran strukturnya strip CH2, strip CHCl, strip N. PVC adalah polimer adisi yang berasal dari monomer vinil klorida, bersifat kaku, kuat, dan tahan dari bahan kimia. Contohnya yaitu pipa air dan kulit sintetis. Yang ketiga, ada selulosa atau polimer alam. Gambaran strukturnya adalah rantai berulang unit-unit glukosa yang berhubungan melalui ikatan glukosidik. Selulosa yaitu dinding sel tanaman, komponen utamanya yaitu kayu dan kapas. Yang keempat, ada bakelit. Gambaran strukturnya yaitu struktur ikatan silang 3 dimensi yang kaku. Bakelit adalah polimer termoset yang kaku, keras, dan tahan panas tinggi. Contohnya yaitu gagang panci dan bola biliar. Apa saja sifat-sifat polimer? Polimer menjadi salah satu bahan yang paling sering digunakan untuk membuat berbagai peralatan serta dipilih oleh banyak orang karena memiliki beberapa sifat sebagai berikut. Yang pertama, rasio volume yang kecil membuat bobotnya lebih ringan sehingga mudah untuk dibawa atau dipindahkan. Yang kedua, polimer memiliki sifat elastis sehingga tidak mudah rusak. Yang ketiga, bersifat isolator atau tahan panas serta listrik. Yang keempat, tahan terhadap korosi tidak seperti bahan logam. Dan yang terakhir, gaya antar molekul yang ada pada strukturnya membuatnya lebih kuat dan sulit meleleh, kecuali rantai memiliki banyak cabang. Reaksi polimer terbagi menjadi dua, yaitu polimer adisi. Polimer adisi merupakan polimer yang memiliki ikatan rangkap. Kemudian umumnya monomer yang digunakan yaitu senyawa alkena dan turunannya. Lalu, hasil dari polimerisasinya merupakan ikatan tunggal. Contohnya seperti ini. Nah, di sini ada contoh yaitu C yang mengikat P kemudian mengikat Q, kemudian ada C yang mengikat R kemudian S, kemudian memiliki ikatan rangkap. Nah, di sini ada totalnya ada 3 monomer. Kemudian kita mau membuat hasil produknya yaitu ikatan tunggal. Jadi C rangkap di sini kita pindahkan ke sebelah kiri dan kanan monomer. Hal ini berlaku pada monomer lainnya. Hasilnya adalah C yang mengikat P kemudian mengikat Q,
kemudian C yang mengikat R, kemudian mengikat S. Dan hasil di sini adalah ikatan tunggal. Lalu hal ini berlaku pada monomer yang kedua dan ketiga. Lalu habis itu C antara monomer 1 dengan 2, C-nya itu saling bersambungan. Hal ini berlaku juga pada monomer yang kedua dan ketiga. Nah, kemudian di bagian monomer kedua itu bisa disebut dengan molekul monomer yang berulang. Lalu reaksi dari polimer reaksinya bisa kita tuliskan dengan N. N itu adalah monomer, yaitu C mengikat P, kemudian Q, kemudian C mengikat R dan S, kemudian ada rangkap 2, kemudian bisa di hasilnya yaitu ini adalah tanda kurung siku, kemudian tulis hasilnya yaitu C, P, Q, kemudian di sini C, R, S. Ini dari rangkap 2, dari rangkap menjadi ikatan tunggal. Nah, lalu tutup kurung siku jumlah N. Nah, tutup kurung siku ini harus menyentuh dengan ikatan yang ada di sini. Nah, yang terakhir adalah polimer kondensasi. Polimer kondensasi ini merupakan reaksi polimerisasi yang disertai dengan pelepasan molekul kecil seperti H2O, NH3, dan HCl. Umumnya, monomernya mengandung gugus NH2, OH, ataupun COOH. Kemudian, perbedaan adisi dengan kondensasi, adisi itu umumnya atau harusnya dia memiliki ikatan rangkap. Alasannya karena pada saat reaksi polimerisasinya itu ikatan rangkap 2-nya itu akan dipecah menjadi ikatan, hasil produknya adalah ikatan tunggal. Kemudian kondensasi itu dia menggunakan gugusnya yaitu NH2, OH, dan COOH. Nah, lanjut ke contoh soalnya. Contoh soalnya yaitu buatlah reaksi polimerisasi polimer polivinil klorida atau PVC dari monomer vinil klorida atau 1-kloroetana. Nah, cara penyelesaiannya, pertama itu, kita tahu etana itu merupakan 2 atom C yang rangkap. Nah, awalnya di sini tuh bukan CH, tapi awalnya itu C terlebih dahulu, tulis C dulu. Lalu ada kloro itu Cl. Nah, kita buat di atas C itu Cl. Baru kita tambahkan di sini CH, di sini CH2. Di sini ada ikatan rangkap. Lalu kita tulis ulang menjadi ada 3 monomer di sini. Lalu kita buat seperti contoh yang di atas, kita mau buat ikatan rangkapnya itu menjadi ikatan tunggal. Dan jadinya adalah CH, Cl, CH2, kemudian di sini CH, Cl, kemudian CH2, CH, Cl, kemudian ada CH2. Nah, kemudian di bagian monomer yang keduanya itu bisa disebut molekul monomer yang berulang. Sehingga reaksi dari polimer ini merupakan Cn, ClCH, rangkap CH2 yang menghasilkan kita buat ini tanda kurung siku, kemudian Cl, CH, kemudian CH2 tutup kurung N, kemudian jangan lupa kalau misalnya buat ini tanda kurung sikunya ikatannya harus kena dengan tanda kurung siku. Lalu lanjut ke contoh soal. Contoh soalnya yaitu buatlah reaksi polimerisasi dari asam 6 aminoheksanoat. Nah, di mana kita tahu heksa itu kan 6. Jadi di sini ada C, awalnya itu C sebanyak 6. Lalu di sini ada OH, O. Lalu di sini juga kita buat di sini ada amino. Amino ini di mana dia gugusnya itu adalah NH2. Jadi di sini kita tulis NH2. Di sini kita buat CH2. Lalu di sini ada OH dan O. Lalu di sini kita mau buat lebih CH, di sini kita buat lebih singkat menjadi CH25. Di mana di sini ada NH, H, CH25, CO, OH. Di sini ada HN, kemudian di sini ada CH25, kemudian ada CO, OH, HN, H, CH25, CO, OH. Nah, di sini kita buat seperti yang contoh di atas, di mana OH dan H-nya itu akan kita pecah. Jadi monomer 1 dan monomer 2 itu OH-nya kita pecah, dan di sini juga kita pecah. Dan hasilnya yaitu HN, CH2, 5, CO. Kemudian NH CH25CO. Di sini juga NH CH25CO. Nah, molekul monomer yang terjadi sebanyak berulang itu terjadi pada monomer yang kedua. Sehingga reaksi polimernya kita tulis dengan NHNH, kemudian CH25, COOH. Dan hasilnya yaitu kurung siku NH, kemudian CH25, CO.
tutup kurung siku, dan ikatannya harus kena dengan kurung siku sebanyak N ditambah N dikurang 1 H2O. Kenapa di sini N kurang 1 H2O? Karena jumlah N itu kan berarti H2O yang lepas pada N dikurang 1. Karena ujung yang paling kiri sama yang kanan itu H2O dan juga H, jadi gak ada yang lepas dan masih ada gugus OH dan H yang gugus OH dan H hidrogen pada gugus NH2-nya.